Baik jemaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ahilman masih akan melanjutkan tausiahnya antara yang kandung dan yang tiri. Khususnya nih para orang tua yang ditakdirkan memiliki pasangan yang lebih dari satu, maka jangan lupa tunaikan kewajibanmu kepada yang kandung maupun yang tiri. Akan dijelaskan oleh Ahilman setelah ini. Setelah saya membacakan, ada pertanyaan dari jamaah yang di rumah, dari netizen yang sudah masuk ke Jalan Dakwah BTV Official. Ya, di Instagramnya @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @bianca gelis. Pasti orang Sunda nih karena gelis. Kalau orang Sunda kasep, gelis ya. Kalau yang laki kasep. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. BTW atau by the way, aku mau tanya ke Ustadz soal papa. Just for info, mamiku wafat pas aku usia 15 tahun. Sekarang usiaku 23 tahun. Dan aku berantem hebat sama papa karena akhir-akhir ini papa gak pernah kasih aku duit bulanan. Bahkan mobil pemberian papa juga diminta lagi sama dia. Papa memang gak nikah lagi. Tapi dari awal aku curiga papa have a girlfriend, punya pacar lagi. Nah, hal ini akhirnya ketahuan pas aku diam-diam datang ke apartemen papa. Di sana aku menemukan ada cewek seumuran aku yang tinggal sama anak bayi usia 5 bulan. Long short story, ya akhir cerita ternyata dia pacar papa yang udah punya 1 anak. Menurut Ustadz, baiknya aku ngomong ke papa tuh bagaimana supaya dia ingat kalau aku tuh masih anaknya dia. Cek si Bianca gelis cena katanya. Ya Allah, Bunda. Pertama terima kasih untuk Mbak Bianca gelis yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami di Jalan Dakwah BTV. Bagaimana caranya dia ngomong ke ayahnya tentang perasaan dia bahwa dia itu adalah anaknya dia. Tentu ini tidak mudah. Dan sebenarnya pelajarannya berangkat dari ayah sih. Yang namanya ayah jangan sampai lupa dan menelantarkan anak. Apalagi ini anak perempuan. Cinta pertama anak perempuan siapa biasanya? Ayah. Maka yang paling patah hati pertama kalau seorang ayah mengecewakan keluarga itu anak perempuan. Maka pelan-pelan sampaikan, pelan-pelan komunikasikan. Kalau lisan kita gak sanggup menyampaikan kepada ayah kita, maka minta tolong lisan orang lain untuk menyampaikan kepada ayah. Contoh, kalau masih ada kakek berarti orang tua dari si ayah bilang. Kalau ada paman bilang. Kalau ada sahabat bilang. Yang pasti diingetin. Karena kalau enggak jadi lupa. Apalagi mohon maaf, si ayahnya udah punya pasangan baru. Terus dilihat udah punya anak dari pasangan yang baru. Biasanya suka lupa. Kalau sebelum ini dia punya tanggung jawab, betul? Maka diingetin, disampaikan. Yang ketiga, doain. Biar ayah kita lembut hatinya. Kita sebagai anak itu sering nuntut sama orang tua, tapi lupa doain orang tua. Betul apa betul? Maka selain minta ke orang tua, kita pun juga harus doain orang tua. Biar orang tua juga baik sama kita. Dan seterusnya, jadi orang tua harus benar-benar tanggung jawab. Ingat ya, yang durhaka itu bukan hanya anak sama orang tua. Tapi orang tua yang lalai tanggung jawabnya kepada anak. Orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Orang tua yang tidak memberi nafkah untuk anak. Orang tua yang lupa sama anak. Itu pun bagian orang tua durhaka sama anak.
Jadi yang durhaka bukan hanya anak sama orang tua, tapi orang tua juga berpotensi durhaka sama anak ketika orang tua lupa dan lalai tanggung jawabnya kepada siapa? Anak. Maka mudah-mudahan Babi Anka yang sudah bertanya bisa menemukan jalan untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya sehingga ayahnya berubah. Betul? Selanjutnya tentang urusan anak kandung ataupun tiri, tetap mereka punya hak dan kewajiban yang harus kita hadirkan. Bertanggung jawab dengan apa yang Allah titipkan itu penting. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertanyakan semua orang-orang yang memegang amanah atas amanah yang ia tanggung. Betul? Apakah ia memeliharanya atau menyia-nyiakannya? Dan Allah akan mempertanyakan seseorang tentang keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Suami, ayah, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul? Laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan. Maka setiap ayah akan diminta pertanggungjawabannya. Ibu sayang, pemirsa BTV, jadi laki-laki itu enggak mudah hisabnya. Ketika nanti kita dihisab, mohon maaf, saya kalau belum menikah, maka saat kita mau masuk surga ditanya, satu, bagaimana sikapmu terhadap ibumu? Lolos, melangkah lagi ditanya, gimana sikapmu terhadap saudari perempuanmu? Betul? Kalau dia punya yang kandung ditanya, kalau dia punya yang tiri juga ditanya. Dia menikah, ditanya siapa? Gimana sikapmu terhadap istrimu? Belum selesai, melangkah lagi, dia punya anak perempuan, ditanya gimana sikapmu terhadap anak perempuanmu. Jadi Masya Allah, Bang Bedu, Ahilman, Bapak siapa ya Pak? Pak Aldebaran. Aldebaran. Oh iya. Bapak siapa ya Pak? Pak Aldebaran. Bapak ditanya, maka jadi laki-laki mudah atau tidak? Tidak, berat. Nih di pundak kami nih tanggung jawabnya banyak. Apalagi kalau kita kemudian menikah lagi, punya anak dengan yang menikah lagi, tanggung jawab juga sama. Dari yang kandung kita tanggung jawab, dari yang tiri juga tanggung jawab. Dua-duanya harus dipastikan tanggung jawabnya. Iya apa iya? Maka jangan sampai melalaikan kewajibanmu terhadap anakmu. Dan tetap mencintai keluargamu, baik yang kandung ataupun yang tiri. Dan kita harus percaya ya, orang tua yang sayang sama anak, pasti Allah akan angkat derajatnya. AA percaya setiap anak itu punya rezeki masing-masing. Betul? Jangan takut. Ada yang bilang, saya banyak anak, dari mana rezekinya? Tidak masing-masing anak ada rezekinya. Bahkan doa anak yang soleh itu salah satu doa yang kita inginkan, yang kita harapkan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didiklah anak kita dengan baik, besarkan dengan baik, insya Allah. Kalau didikannya baik, maka akan kembali kepada kita dengan kebaikan, insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terjadi. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Tanya. Bapak. Oh iya. Oh, Bapak mau. Silakan Pak, boleh? Satu-satunya laki-laki yang ada di jamaah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
kita bisa bertemu dengan Hilman. Mudah-mudahan Hilman panjang umur, Amin. sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Bedu, sehat selalu Bang Bedu. Sehat. Perutnya mah sama. Pak. Alhamdulillah Bang. Saya ada yang mengatakan saya namanya Unang Wahidin, nggak pakai Ustadz ya. Silakan Pak Unang, apa pertanyaan? Ya, gini, saya punya teman janda, ya. Bu. Ya pasti janda tidak punya suami kan? Iya, janda tidak punya suami. Tapi kasusnya hampir sama tadi. Jadi si janda itu nikah dengan duda, duren ya, duda keren gitu ya. Terus punya anak satu, perempuan. Si istri Dudanya. tadi, yang duda punya anak. Si janda punya laki-laki. Si yang janda punya laki-laki, anaknya. Oh iya, punya anak dari yang sebelumnya. Iya. Terus dudanya punya satu perempuan. Oke, dari yang sebelumnya. Ya, dari sebelumnya. Terus gini, si ibunya ibu yang baru, ibu tirinya, kayak tadi lagu. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Ya. Kasusnya gini, hatinya mengaku bahwa dia itu berat sebelah. Begini. Ya berat sebelah mak. Gini, kalau dalam hadis Nabi gini kan, yang disebut berat sebelah itu ketika seorang laki-laki mempunyai istri 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau tidak adil nanti di akhirat jalannya mailun teh condong yang ngeyeng. Bagus ya. Tapi ini kalau seorang ibu tiri ya, sayangnya cuma kepada anaknya saja dengan alasan gini, jangan jajan terus, nggak ada uang. Sama anak tiri teh. Sama anak tiri, jangan jajan terus. Tapi anak sendiri, edek naik kereta gitunya. Naik kereta, naik beli mobil mangga gitu. Tapi ketika anak tirinya minta nggak dikasih. Yang kedua, faktor yang kedua, si anak yang perempuan itu mirip dengan ibu yang meninggalnya. Wajahnya teh. Iya, karena jadi si suami teh belum move on. Move on teh naon? Si suami belum move on ya pada istrinya, karena terbayang-bayang wajah si anak itu mirip dengan ibunya. Apakah si istri itu berdosa, kata tadi Kak Hilman, seperti orang yang tidak adil? I'diluhu aqrabu littaqwa ya. Iya. Ya itu segitu aja lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz Unang, Masya Allah. Silakan langsung dijawab Langsung, baik. Bunda. Ya. Ada 2 pertanyaan beliau. Yang pertama, ibunya teh berlaku tidak adil sama yang kandung sama yang tiri. Ya. Dosa atau tidak? Dosa. Tadi AA bilang jangan hanya mau menikahi bapaknya doang. Kalau bapak sebelumnya ini udah punya anak dari pasangan sebelumnya, tetap kudunya kudu sayang sebagaimana kita sayang sama bapaknya. Hanya mungkin kan bicara sayang mah nggak bisa diungkapin. Makanya urusan adil mah bukan tentang perasaan. Dan perasaan mah pasti sulit. Gimana? Pakai shin ya. Sulit. Perasaan mah nggak akan bisa adil. Pasti ada condong ke salah satu. Iya apa iya? Maka di sini beratnya poligami itu Pak. Kok Pak Unang kayak tertekan gitu wajahnya? Enggak ya? Beratnya poligami itu Pak. Kok tahu? Enggak. Beratnya poligami itu bab ini nih. Jadi kalau ditanya, nggak bisa adil, emang sampai kapanpun urusan perasaan mah nggak akan bisa adil. Pasti condong. Baik sama yang pertama ataupun yang kedua. Tapi biasanya condongnya sama yang pertama atau yang kedua?
kedua. Kencang bener jawabnya. Kedua. Dan mohon maaf, kalau ada pemirsa yang mungkin ditakdirkan menikah 2 kali, tapi rasa cinta kepada yang kedua lebih besar daripada yang pertama, mohon maaf, ini salah menurut AA. Harusnya cinta kepada yang pertama lebih besar, karena yang nemenin dia pertama yang pertama, betul nggak? Pak Unang, ingat. Jadi ada salah sama pada bab ini juga sama ya, ke anak kandung, ke anak tiri. Nya ama kudu sama, tapi bicara rasa pasti beda. Minimal adil pada yang terlihat. Jajannya, betul nggak? Bekalnya, betul? Pendidikannya, betul? Bab di situ bisa adil dan kelihatan adil. Tapi kalau urusan perasaan sulit. Maka ini ujian. Kalau engkau mau menikah dengan papahnya, berarti juga engkau siap menerima anak dari papah tersebut. Itu baru benar perasaan cintanya. Betul? Yang kedua, ibu sayang yang jadi istri yang kedua ini jangan cemburu atau sama anak perempuan bapaknya. Betul? Mentang-mentang anak perempuan mirip sama ibu kandungnya, wajar atuh. Anaknya kalau mirip sama tetangga bahaya. Betul tidak? Masa ada istri cemburu sama anak? Tenyambung. Makanya ya jangan cemburu. Apalagi sekarang udah jadi milik ibu, betul nggak? Nggak usah lah. Oh kamu mirip ibu kamu, bapak kamu jadi ke kamu. Padahal aku istri barunya. Ya janganlah. Betul? Kan sekarang udah jadi milik ibu, udah nikah sama ibu. Ingat, pernikahan itu bukan tentang masa lalu, tapi pernikahan tentang masa depan. Aku menikahimu bukan karena masa lalumu, tapi aku menikahimu karena aku percaya ada kebahagiaan di masa depanmu. Kok Pak Unang seneng bener ini? Ada sesuatu yang terpendam sepertinya. Oh teman Pak Unang. Tapi perlu catatan juga ya bahwa anak perempuan dari suaminya dan anak laki-laki dari istrinya, mereka berdua bukan muhrim. Bukan. Bahaya itu kalau di satu rumah. Ya, harus saling jaga berarti. Sering terjadi tuh. Sering terjadi, apalagi udah dewasa ya. Sudah dewasa. Harus saling memahami dan harus saling mengerti posisinya. Iya. Agar kemudian saling menjaga di antara keduanya. Oke. Begitu. Baik, kalau gitu silakan pertanyaan berikutnya dari siapa? Silakan. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Iya. Baik, Ibu silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holana dari Majelis Ta'lim Al-Kausar, Cipecang, Serang, Banten. Ibu Holan. Holan. Lahan. Holan Lahir di Belanda. Iya. Benar Bu. Oh wow, iya. Alhamdulillah. Bahasa Belanda. Lanjut apa Ibu pertanyaannya silakan. Curhat, Boleh Bunda sayang silakan. Kasusnya tidak jauh dengan teman ya saya yang tadi sudah diutarakan. Saya seorang janda. Oh ini. Bapak yang tadi Bapak omongin bukan? Oh bukan. Terus. Beranak 1. Anak saya perempuan dan saya juga sudah menikah lagi. Nggak janda namanya ibu kalau menikah lagi. Sebelumnya. Oh sebelumnya. Iya, Sebelumnya beliau sudah punya pasangan, punya anak satu. Terus sekarang sudah menikah lagi. Iya. Oke, baik. Begitu Terus? juga mantan saya sudah menikah lagi dan dia hidup mewah di Kalimantan. Nyesel ya Bu ya. Seorang pengusaha. Terus? Tetapi dia kepada anak saya yang perempuan ini tidak pernah memberikan nafkah. Waduh. Hidupnya mewah loh padahal. Selama bersama dengan saya, suami saya yang baru, anak saya dididik dengan baik sampai dikuliahkan. Wah, hebat. Dan setelah dewasa, bulan depan dia akan menikah. Menurut syariat Islam,
jika yang berhak menikahkan anak saya ini adalah orang tua kandungnya. Menjadi walinya Bu ya yang menikahkan. Iya. Gitu. Terpaksa saya harus mencari ayahnya, menemui ayahnya di Kalimantan, walaupun suami saya agak sepertinya cemburu gitu ya. Oh, gitu. Kemudian suami saya ini bilang, "Mah, kalau nanti si Eneng menikah, apa aku harus pulang kampung dulu daripada saya nanti melihat mama bersanding dengan mantan suami." Sedih, aku ngebayanginya loh, bener loh. Perasaan laki-laki itu bener ya. Sakit. Bener. Sakit terus. Iya. Terus, Bu? Saya jadi merasa iba dan nggak enak gitu Bener, ya. Benar. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menjaga perasaan suami saya Ibu. yang sekarang? Luar biasa perasaan ibu ya. Sangat menjaga sekali perasaan suaminya. Iya. Boleh Bu, tepuk tangan buat ibu. Tepuk tangan buat ibu dong Terima pertanyaannya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ayahnya yang menikahkan. Iya. Karena diketahui ayahnya masih ada. Masih ada. Karena juga pernikahan ini nanti juga akan disaksikan oleh ayah sambungnya. Ayah. Tapi ayah sambungnya berkata, "Ma, apakah ayah pulang kampung aja? Dibandingkan ayah harus melihat." Karena ayah sambung juga sayang banget Sayang banget. sama anak tirinya ini. Anak tirinya itu. Ya Allah. Apakah ayah harus melihat kehadiran mantan mama? Wah, Bagaimana nih? Karena ibu menjaga perasaan suami yang sekarang karena baik sekali. berat gitu kan. ini berat. Tapi mau tidak mau pernikahan ini harus terjadi. Harus terjadi. Karena ayahnya harus menikahi. Betul. Apa yang harus ibu lakukan? Berat ini. Berat Bu. Mohon maaf kita nggak bisa jawab Bu. Berat. Tapi setelah ini Bu ya, sabar. Akhirnya akan menyiapkan jawaban untuk ibu dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk pernikahan dan permasalahan Ibu Kholan. Kholan. Halal. Ibu Kholan. Halus. Selain Ibu Kholan. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.